Oke, hukum yang keempat itu adalah hukum Gay-Lussac, atau yang biasa juga diketahui sebagai hukum perbandingan volume. Nah, bunyi hukumnya adalah sebagai berikut. Volume gas-gas yang bereaksi itu letaknya di sebelah kiri ya, kalau di dalam penulisan reaksi kimia, dan volume gas hasil reaksinya di sebelah kanan, ya kan, ada panah, lalu ada hasil reaksi. Nah, jika mereka itu diukur pada suhu dan tekanan yang sama, ya, maka mereka akan berbanding lurus sebagai bilangan-bilangan bulat dan sederhana. Ya, perbandingannya masing-masing volume gas tersebut adalah bilangan bulat dan sederhana, gitu. Nah, contohnya seperti apa? Nih, di sini ada gas oksigen yang direaksikan dengan gas hidrogen yang nantinya akan menghasilkan gas H2O, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita buatkan reaksi kimianya itu adalah 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Ini adalah reaksi kimia yang sudah setara. Nah, untuk mengetahui perbandingan volume gas daripada suatu reaksi, itu kita harus memastikan dulu kalau reaksi yang dilaluinya itu sudah setara atau belum, gitu ya. Ketika reaksinya itu belum setara, maka itu tidak bisa kita jadikan sebagai patokan untuk menentukan perbandingan volumenya. Tapi kalau misalnya reaksinya sudah setara, maka itu baru bisa digunakan sebagai perbandingan untuk patokan ininya, volume gasnya gitu ya. Nah, gimana caranya kita mengetahui reaksinya udah setara atau belum? Caranya gampang, tinggal kita lihat aja bagian kirinya ini atau bagian pereaksi, ya kan, atau bagian reaktan, itu jumlah unsurnya apakah sudah sama atau belum dengan yang bagian hasil reaksi atau bagian produk. Tuh, ya. Yang misalnya pertama kita lihat dulu untuk unsur hidrogennya. Nah, untuk unsur hidrogennya ini, karena dia ada 4 ya, nih 2 dikali 2 sama dengan 4. Ada 4 unsur hidrogen, dan di sebelah sini juga ada 2 kali 2, ada 4 buah unsur hidrogen. Dan di sebelah sini ada 2 buah unsur O, ya kan? Dan sebelah sini juga ada 2 buah unsur O nih. 2 dikali 1, jadinya 2 unsur O. Maka, kalau misalnya jumlah unsur yang di kiri dan di kanan sudah sama, otomatis reaksi ini sudah setara gitu. Reaksinya sudah setara. Ketika reaksinya sudah setara, maka kita dapat mengatakan bahwa berarti perbandingan volume gasnya itu adalah 2:1:2. Ya, karena reaksinya udah setara. Jadi kita bisa menggunakan koefisien yang di depan ini, angka yang di depan ini, ya, itu sebagai perbandingan volume gas yang dimiliki pada reaksi tersebut. Jadi perbandingan volume gas untuk gas H2 berbanding gas O2 dan gas H2O itu adalah 2:1, ya, karena ini nggak ada ditulis di depan berarti ini 1 ya. Lalu dibanding 2 lagi. Nah, perbandingan volume gasnya ini sesuai dengan perbandingan koefisien yang dimiliki. Yang harus diingat di sini adalah reaksinya haruslah reaksi yang sudah setara. Untuk memastikan kalau dia sudah setara atau belum, harus kita hitung apakah jumlah unsurnya sudah sama atau belum. Kalau jumlah unsurnya belum sama, berarti dia reaksinya belum setara. Nah, karena kita belum mempelajari penyetaraan reaksi, maka untuk soal-soal yang berhubungan dengan hukum Gay-Lussac yang membutuhkan reaksi yang sudah setara, nanti pada soalnya reaksi yang disebutkan adalah reaksi yang sudah setara, gitu ya. Karena kita belum ada mempelajari bagaimana cara penyetaraan reaksi. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbandingan volume gas itu sesuai dengan perbandingan koefisien reaksinya. Gitu ya. Nah, ini. Maka jika terdapat suatu reaksi yang seperti ini ya, PA ditambah QB menghasilkan RC ditambah SD, di mana PQRS ini adalah koefisien, AB ini adalah reaktan, dan CD ini adalah hasil reaksi, gitu ya. Nah, jika kita misalkan volume gas A ini diketahui, gas A ini volumenya adalah X liter, ya kan? Maka kita dapat mencari tahu nih, berapa sih kira-kira volume gas-gas yang lain, gitu ya. Caranya dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Kalau misalnya yang mau kita cari adalah volume dari gas B, ya kan? Maka
yang harus kita letakkan di sini adalah koefisien si B, lalu dibagi dengan koefisien dari yang diketahui volumenya berapa. Karena di sini yang diketahui volumenya berapa itu si gas A, maka kita pakai koefisien gas A gitu ya. Jadinya Q per P dikali volume gas A yang diketahui, X liter. Nah, dikali sama X liter. Terus kalau misalnya kita mau cari volume gas C, ya udah tinggal kita ganti aja ini koefisien di atasnya dengan R, ya kan? Dibagi dengan P, ya kan? Karena ini yang diketahui volumenya yang gas A, baru dikali X liter gitu. Tapi kalau misalnya nanti gas B-nya udah diketahui, ininya volumenya bisa juga kita jadikan dia menjadi yang ini ya, penyebutnya gini, penyebut sama dikali volumenya ini. Bisa, caranya ya tinggal kita bikin aja R per Q dikali dengan berapa volumenya gitu. Kalau misalnya kita masukkan ke sini kan berarti jadi volumenya QX liter ya. QX liter untuk volume si B jadinya kan QX liter. Nah, maka bisa kita cari untuk C ini R per Q dikali QX liter gitu. Tapi kalau misalnya kita mau bandingkannya dengan yang gas A juga boleh. R per P dikali X liter gitu ya. Itu juga dengan yang si D, kalau kita mau cari volumenya, tinggal kita cari aja S per P dikali X liter. Tuh. Dan sekarang di sini ada soal. Soalnya adalah jika Anda diminta memproduksi 15 liter gas amonia, ya gas amonia itu adalah NH3, di mana dia terbuat dari gas nitrogen dan gas hidrogen, ya. Terus di sini ditentukan volume gas-gas yang Anda butuhkan pada suhu dan tekanan yang sama. Jadi di sini sudah ada disuguhi reaksi yang sudah setaranya, yaitu N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Ya kan, masing-masing perbandingan koefisiennya adalah 1:3:2. Ya, otomatis perbandingan volume gasnya juga sama, 1:3:2 gitu ya. Tapi ingat, kalian harus memastikan dulu kalau reaksinya itu memang benar-benar sudah setara atau belum, dengan cara kalian hitung jumlah unsurnya apakah sudah sama atau belum gitu ya. Nah, karena di sini yang diketahui volumenya adalah volume gas amonia yaitu 15 liter, otomatis yang kita cari adalah yang si N2 sama yang si H2. Cara mencarinya menggunakan rumus yang di sini ya. Koefisien yang dicari dibagi koefisien yang diketahui dikali volume yang diketahui. Kalau kita mau mencari N2, berarti tinggal 1 dibagi 2 dikali 15 liter. Nah, berapa hasilnya? Itu adalah volume daripada si N2. Untuk volume H2, itu berarti 3/2 dikali 15 liter. Nah, segitulah volume gas yang dibutuhkan si H2 untuk bisa membentuk 2NH3 gitu ya. Seperti itu. Nah, ini ada contoh soal. Soalnya agak ribet, makanya dijadikan contoh soal saja gitu ya. Bunyi soalnya seperti ini. Diketahui 6 liter campuran gas metana dan propana dibakar sempurna dengan 18 liter gas oksigen. Berarti di sini ada campuran gas, ya kan? Campuran gas itu volumenya 6 liter. Berarti 6 liter ini adalah CH4 ditambah C3H8, gitu ya. Nah, dia dibakar dengan 18 liter gas oksigen. Jika semua gas diukur pada suhu dan tekanan yang sama, nah, tentukan volume CH4 dan C3H8. Berarti dari 6 liter campuran gas tadi, kita disuruh nentuin tuh. Dari 6 liter itu berapa liter si CH4 dan berapa liter si C3H8. Ya, cara penyelesaiannya seperti ini. Yang paling pertama sekali yang harus kita ketahui tentu adalah persamaan reaksinya. Ya, untuk persamaan reaksi pada pembakaran CH4, reaksinya adalah CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 ditambah 2H2O. Pastikan dulu apakah reaksinya sudah setara atau belum. Jangan lupa ya. Lalu reaksi yang C3H8 adalah C3H8 ditambah 5O2 menghasilkan 3CO2 ditambah 4H2O. Tuh, ya. Ini karena kedua reaksi tersebut sudah setara, maka kita langsung saja. Untuk 6 liter tadi, itu kan merupakan CH4 ditambah C3H8. Nah, jadi sekarang di sini kita bikin permisalan. Jika kita menganggap volume CH4 itu adalah X liter, maka volume C3H8 adalah 6 dikurang X liter. Kenapa 6 dikurang X liter? Karena tadi 6 ini adalah jumlah volume daripada CH4 ditambah C3H8. Kalau CH4-nya kita anggap X liter, otomatis C3H8-nya adalah 6 dikurang X liter.
Gitu ya. Sekarang kita masuk ke proses perhitungan. Nah, tadi kan yang diketahui volume yang itu adalah volume oksigen. Ya, maka kita dapat mencari nilai X melalui volume oksigen yang sudah diketahui. Caranya seperti ini. Kita cari volume oksigen dari kedua reaksi tersebut. Nah, untuk yang di reaksi pembakaran CH4, karena oksigennya koefisiennya adalah 2, ya kan? Dan volume yang diketahui kan volume CH4 nih, X. Karena kita mau mencari nilai X, ya kan? Maka nanti kita kalikan dengan X itu. Jadi caranya 2 dibagi 1 dikali X liter. Maka volume oksigen pada reaksi pembakaran CH4 itu adalah 2X liter. Sementara kalau untuk volume oksigen pada reaksi pembakaran C3H8 adalah oksigennya 5, ya kan? 5, C3H8-nya 1, berarti 5 per 1 dikali volume C3H8-nya adalah 6 dikurang X liter, berarti 5 per 1 dikali 6 dikurang X liter. Hasilnya adalah 5 kali 6, 30, ya kan? 5 dikali min X adalah min 5X. Berarti hasilnya adalah 30 dikurang 5X liter. Maka dari sini dapat kita ketahui 2X liter ini kan, ditambah dengan 30 dikurang 5X liter, itu hasilnya adalah 18 liter. Karena ingat tadi, oksigen yang digunakan untuk pembakaran tersebut adalah 18 liter. Berarti ini volume oksigen yang dipakai sama CH4 sama C3H8 itu harusnya jumlahnya semuanya juga 18 liter gitu ya. Maka kita buatlah persamaan 18 sama dengan 2X tambah 30 dikurang 5X. 18 dikurang 30 sama dengan 2X dikurang 5X. Min 12 sama dengan min 3X. Sehingga kita dapatkan nilai X-nya adalah 4. Kalau nilai X-nya sudah kita dapatkan sama dengan 4, otomatis kita dapat mengetahui volume CH4 dan volume C3H8. Volume CH4 tadi kan X liter, maka dia jadinya nilainya adalah 4 liter. Sedangkan volume C3H8 adalah 6 liter dikurang 4 liter sama dengan 2 liter. Jika ada yang ingin ditanyakan mengenai hukum Gay-Lussac, silahkan ditanyakan di grup atau di kolom komentar juga boleh. Terima kasih.